Oke, baik, kita akan mempelajari tentang cara penormaan data di Excel. Untuk penormaan kita akan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan total score atau raw scores, kemudian yang kedua akan menggunakan percentile, dan yang ketiga akan menggunakan standard scores atau z-score. Ya. Jadi 3 cara ini akan kita cover melalui Excel, ya. Nah, di sini saya sudah punya data, ada kolom A, ini orangnya, jumlah banyak orangnya, orang 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kolom B sampai dengan kolom ke U, ini adalah banyaknya item yang saya punya. Ini ada 20 item, ya, dan di sini data saya sudah berupa data 1, 0. Nah, cara yang pertama untuk menormalkan dengan total score mudah sekali, yaitu kita harus menjumlahkan dari item ke-1 sampai dengan item ke-20, ya. Dalam hal ini saya berasumsi bahwa item ke-1 sampai dengan item ke-20 memiliki paralelitas, artinya tingkat kesukaran atau daya beda item setara, ya. Saya asumsikan seperti itu, meskipun itu perlu dicek kembali. Tapi untuk saat ini saya masih berasumsi bahwa semua item ini memiliki tingkat kesukaran yang sama dan daya beda yang sama, sehingga data 1, 0-nya data ordinal ini bisa saya scoring atau saya jumlah-jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya, pertama saya tulis dulu di sini sum. Kemudian bisa langsung dijumlahkan di sini, ya, klik sum. Ya, opsi yang di kanan atas, klik sum, pastikan yang kita jumlahkan dari item ke-1 sampai dengan item ke-20. Dalam hal ini item ke-1 itu dimulai dari kolom B. Sehingga di sini harusnya sum B2 sampai dengan U2, gitu ya. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah total score untuk orang ke-1 dari item ke-1 sampai dengan item ke-20. Dalam hal ini 5 total skornya. Karena di sini kita ada banyak orang atau banyak peserta tesnya, kita hanya tinggal double klik di pojok kanan bawah, ya, seperti ini ada tanda warna hitamnya, double klik kiri, sehingga kita dapatkan total skornya. Ya. Nah, dalam hal ini total skornya ini sudah bisa kita urutkan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, gitu. Nah, inilah yang saya maksud dengan penormaan yang pertama, total score, ya. Untuk mengurutkannya juga relatif mudah. Kita klik sort and filter, kemudian di sini dipilih sort smallest to largest, dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Tinggal klik, tapi pastikan kursornya ini ada di ujung angka di mana kita mau sort, yang mau kita urutkan. Klik sort smallest to largest. Nah, kemudian dia akan otomatis mengurutkan dari skor yang terkecil sampai dengan ke skor yang terbesar. Dalam hal ini 20. Jadi otomatis kalau kita punya data yang total skor seperti ini, kita hanya tinggal menjumlahkan, kemudian kita urutkan dari skor yang terendah hingga yang terkecil. Ini proses yang pertama dalam penormaan menggunakan total score. Nah, sekarang pada proses yang kedua dengan menggunakan percentile. Ya. Ya, menggunakan percentile ini artinya kita ingin menghitung berapa persentase skor yang berada di bawah persentil tertentu, ya. Dalam hal ini biasanya persentil yang digunakan itu dimulai dari 25%, 50%, 75% hingga 100% gitu. Tetapi saya akan mengelaborasinya lebih detail lagi, dimulai dari 10%, 20%, 30%, dan seterusnya sampai dengan 100%. Oke. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan kalau untuk melakukan persentil, pertama kita minta dulu di sini, kita tuliskan di sini 10 persentil gitu ya.
kemudian 20 percentile, kemudian ini bisa di drag ke bawah sampai dengan 100 ya. Kemudian sini kita bisa bikin percentile. Nah, untuk mendapatkan persentil yang pertama atau 10% yang pertama berapa, yaitu caranya kita menggunakan function yang sudah ada di Excel sama dengan ya, percentile ya, kita pilihnya percentile yang ini yang umum, pilih array-nya yang ini, dalam hal ini total score. Array ini bisa juga urutan atau tidak berurutan. Artinya tidak berurutan dari terkecil atau terbesar atau sebaliknya, tapi bisa juga random seperti yang di awal tadi. Gitu. Karena fungsi array di sini ini dia otomatis akan mengurutkan dari yang terkecil hingga ke yang terendah. Dan kebetulan kita sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga ke yang terendah. Terkecil hingga ke yang tertinggi. Ini persentalnya V2 sampai dengan ke V2655 gitu ya. Nah, kemudian kita ketikkan koma. Nah, K itu adalah persentil yang berapa yang mau kita hitung gitu. Dalam hal ini untuk K yang pertama itu 10. Nah, 10 itu 10% itu kan kalau dalam persentase menjadi 0,1 gitu. Ini. Kemudian ini bisa kita dolarkan, enter. Jadi untuk 10% pertama ternyata skornya itu 6. Ya, jadi kalau orang dapat skor 6, misalnya di sini, mana ya skor 6 ini? Orang dapat skor 6 artinya dia 10% lebih tinggi dibandingkan kelompok populasi pada tes tersebut. Jadi dengan kata lain kalau dibikin ranking ya dari 0 sampai dengan 100 karena ini persentase gitu kan, berarti dia ada di ranking 10% pertama. Jadi skor 6 itu bisa dikatakan ada di persentil yang ke-10 dan itu lebih tinggi hanya 10% daripada kelompok populasi pada tes tersebut ya. Sekarang ini tinggal kita drag ke bawah. Sorry, ini diganti 2. Kemudian ini kita ganti juga 3 karena 30% itu 0,3. Nah, ini tinggal kita klik bawah, sorry. Oh, ternyata dia tidak bisa otomatis. Jadi kita harus ganti yang secara manual. Ini 4. Kemudian ini kita tarik ke bawah. ,5 untuk 50%, 0,6 untuk 60%, 0,7 untuk 70%, 0,8 untuk 80%, 0,9 untuk 40%, dan untuk yang 100% kita mintanya 1. Ya. Yang menarik, jadi ternyata skor orang ke katakanlah ambil orang ke 70% pertama gitu, misalnya orang ke 70% yang masuk dalam kategori 70% atau 70 persentil itu skornya 12. Jadi kalau skornya 12 ke bawah itu kurang daripada 70 persentil. Nah, kemudian untuk orang yang dapat skornya 12 berarti dia lebih tinggi 70% dibandingkan dengan orang-orang pada kelompok populasi tes tersebut. Nah, di sini ada yang cukup menarik. Untuk persentil yang ke-90 itu skornya 14 gitu ya, skornya 14.
Tetapi begitu masuk ke 10% berikutnya ya, itu 10% berikutnya itu 20 gitu ya. Jadi melompat kira-kira 6 poin atau 6 angka gitu. Dari 10% dari jarak 90 persentil ke 100 persentil gitu. Nah, kalau kita mau normakan dengan persentil, caranya seperti ini. Dan persentil ini juga biasanya banyak digunakan untuk tes yang sifatnya kognitif. Ya. Tes IQ itu beberapa ada juga yang menggunakan penormaan dengan cara persentil seperti ini. Oke, itu cara yang kedua, menggunakan persentil. Kemudian sekarang cara yang ketiga, kita akan menggunakan standard scores. Ya, standard scores ini kita kita sebutnya di sini standard scores. Nah, standard score ini fungsinya sama seperti z-score, di mana kita akan membutuhkan nilai min, rata-rata, dan juga nilai standar deviasinya. Nah, di sini kita bisa hitung mau di bawah atau mungkin mau di atas sebelah sini juga boleh. Sekarang kita hitung min-nya dulu, min, kemudian di sini standar deviasinya. Ya. Kita hitung min sama dengan min ya daripada ini min dari V2 sampai dengan V 2655. Sorry. Oke, ini sorry, sama dengan average ya. Fungsinya menggunakan average, sama dengan average dari V2 sampai dengan ke bawah V 2655 ya. Kemudian klik enter. Gitu. Nah, ini nilai rata-rata untuk 2.600-an orang itu tadi, sebesar 9,98. Ya, hampir 10, mendekati 10 ya, persis ada di nilai tengahnya karena di sini ada 20 item atau 20 soal. Kemudian nilai standar deviasinya itu menggunakan function sama dengan stdv ya. Kemudian kita pilih sama V2 sampai dengan V 2655. Kemudian enter. Nah, ini nilai standar deviasinya. Ini nilai standar deviasi dari setiap masing-masing, dari semua distribusi skor. Nah, sekarang kita bisa menghitung nilai z-score dari setiap masing-masing skor, yaitu yang pertama caranya untuk skor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena di sini ada 20 item, maka possibility scores-nya sebetulnya adalah ada 21. Sorry, saya lupa memasukkan. Harusnya di sini ada skor 0. Karena kalau itemnya ada 20, berarti kemungkinan skornya ada 21. Dari skor 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 20. 0 itu untuk skor kalau tidak ada satupun jawaban yang benar yang dikerjakan oleh si testinya. Nah, kemudian baru kita hitung di sini z-score-nya. Yaitu rumus daripada z-score itu di mana x-nya dalam hal ini skornya 0, ya, dikurangi dengan min-nya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Tapi dalam hal ini jangan lupa diberikan buka dan tutup kurung di sini. Nah, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. X dikurangi dengan min-nya atau rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Karena min dan standar deviasi ini sama untuk setiap skor mulai dari 0 sampai dengan 20, maka kita perlu lock dulu di sini. Ya, kita lock dengan cara kasih $, di depan AB2-nya sini. AB2 dan AB3. Kemudian enter. Nah. Kemudian
kita tinggal double klik kiri untuk semua skor. Dan inilah nilai z-score-nya. Kalau mau dibikin lebih menarik lagi, ini bisa ditengahkan, kemudian desimalnya kita perkecil ya, menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, inilah nilai standar scores-nya untuk semua distribusi skor yang kita punya. Jadi, dengan kata lain, standar scores itu sama seperti menghitung z-score untuk setiap possibility scores yang ada pada data kita. Jadi kalau saya ulang dari awal mengenai norming, kalau sum ya proses penjumlahan atau total score itu membandingkan skor mulai dari yang tertinggi hingga ke yang terendah ya berdasarkan data empirisnya. Tapi kalau persentil itu hanya menghitung persentase ya. Persentil itu kita ingin menghitung lokasi seseorang jaraknya dari titik nol. Dalam hal ini misalnya kita membandingkan skor 11, kalau orang dapat skor 11 itu artinya dia 60% lebih tinggi dibandingkan orang-orang di bawah di distribusi peserta tes kita. Jadi di bawah dia itu ada 60% orang yang lebih rendah skornya dibandingkan dengan skor yang dia miliki. Itu persentil. Sedangkan standar scores dia membandingkannya bukan pada skor terendah, tapi kalau standar scores atau z-score dia membandingkannya dengan menggunakan titik nolnya, atau dalam hal ini lebih tepatnya titik nolnya adalah mean atau rata-rata atau average. Dalam hal ini average-nya adalah 9,98 mendekati skor 10 ya. Skornya di sini ini distribusi skornya 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 20, dan di sini nilai min-nya atau nilai mediannya. Nah, untuk z-score ini dia membandingkan distribusi skor orang atau distribusi data yang kita punya berdasarkan nilai rata-ratanya gitu. Oke, saya rasa itu untuk normingnya. Terima kasih atas waktunya.